Oke, halo teman-teman sekalian, kembali lagi ke channel Guru Geografi. Langsung aja kita akan coba lagi untuk membahas kunci jawaban OSK 2019 nomor 66 sampai 70. Sebelumnya jangan lupa pastikan untuk klik tombol subscribe-nya dan share ke teman-teman lainnya supaya bisa bermanfaat dan bisa belajar bareng-bareng. Semoga nanti makin jago lagi geografinya dan bisa melangkah mulus di KSP ya, OSP gitu ya, bagi yang lulus. Tapi kalau yang belum ya jangan kecil hati, teruslah semangat belajar ya. Nomor 66. Apa nih? Pada umumnya negara berkembang LEDC itu ya, Low Economic Development Country singkatannya. Kalau yang maju MEDC, Middle Economic Development Country gitu ya. Memiliki keberlimpahan sumber daya alam, namun belum dapat dikelola dengan maksimal. Kendala utamanya apa? Apakah modal, kualitas sumber daya alam nggak baik, SDM-nya rendah, penguasaan pasar globalnya nggak baik, penguasaan teknologinya masih rendah. Ini kayaknya bisa dibaca ya, bisa dianalisa, nggak terlalu susah sih. Kenapa negara yang kategori berkembang, ya, menurut ini ya, negara-negara maju kan gitu ya, organisasi ekonomi dunia, itu tidak dapat mengelola SDA dengan maksimal, ya pastinya SDM-nya ya, ada SDA, ada SDM. Negara-negara berkembang itu SDM-nya sebetulnya banyak, cuman tidak qualify gitu ya. Nah, atau misalkan tidak punya kesempatan. Sumber daya alamnya bagus, kita punya batu bara, punya gunung api, apa semuanya ada, nggak ada yang nggak ada gitu kan. Hanya bagaimana memaksimalkan sumber daya alam tersebut dengan baik menjadi sebuah produk yang bernilai jual. Gitu. Kalau negara-negara lain kan Singapura, Jepang kan dia kan kecil. Ya, karena kecil itulah mereka sadar bahwa kita tidak bisa menguasai dunia kalau tidak ada inovasi, maka manusianya bekerja dengan sungguh-sungguh yang menghasilkan sebuah produk yang nanti bisa diekspansi ke negara-negara lain, gitu ya. Nah, kita di sini tidak punya itu, makanya tugas kita adalah ini ya, memperbaiki kualitas SDM-nya, skill-nya, ya, prinsipnya, gitu ya, attitude-nya, semuanya. Karena itu nyangkut paut. Kamu misalkan jadi orang kaya tapi attitude-nya jelek ya, sikapnya jelek ya, percuma juga. Jadi semuanya harus bagus memang. Kalau mau jadi negara unggulan ya harus seperti itu. SDM-nya harus memiliki uh, kualitas yang mumpuni ya, sikap, spiritual dan skill semuanya. Ya, tidak ada yang misalkan skill lebih penting daripada akhlak enggak ya. Semuanya penting, semuanya harus dikuasai. 6, 7. Setiap pergerakan di dalam ruang selalu menghadapi hambatan atau tahanan. Karena itu pergerakan dalam ruang memerlukan pengorbanan berupa biaya. Filosofi itu oleh para ahli pembangunan disebut apa? Land rent, location rent, movement cost, Ricardian rent, transportation cost. Keywordnya di sini pergerakan ya. Nah, pergerakan dalam ruang itu memerlukan pengorbanan apa? Pengorbanan berupa biaya. Biaya pergerakan itu apa? Biaya transportasi gitu ya. Biaya pergerakan ngirim barang gitu ya, ngirim produk, mengantarkan produk itu adalah transportation cost. Jadi sama seperti yang sudah pernah saya utarakan sebelum-sebelumnya bahwa kamu harus rajin-rajin membaca kamus-kamus yang berkaitan dengan geografi karena ini kayak gitu juga kan. Bahasa Inggrisnya apa ini? Pergerakan apa kan transport gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau land rent kan rental apa tanah, sewa tanah kan nggak ada kan kata yang di kalimatnya itu sewa tanah. Jadi silakan kuasai buka kamus bahasa Inggris, kemudian cari istilah-istilah geografi gitu. Ya, movement apa, location apa kan tahu, rent apa rental ya, siap sewa ya, cost biaya gitu. Jadi ada soal-soal pastinya yang siswa tidak hanya menganalisa tapi hanya itu aja melihat
bahasa Inggrisnya itu apa, ya, terjemahkannya apa. Gitu ya. Oke, 68. Pola dan aktivitas perdagangan yang didominasi oleh industri di wilayah yang lebih maju core inti menyebabkan daerah pinggiran periferi sulit untuk mengembangkan pasar bagi hasil-hasil industrinya. Hal tersebut menciptakan fenomena backwash, brain drain, capital outflow, speed effect, trickle down effect. Nah, ini ada di sini, kamu cek aja. Nah, ini teorinya Gunnar Myrdal, sorry. Teori geografi ekonomi ya. Jadi pada dasarnya suatu wilayah itu kalau dia itu berkembang, ya, ini ya, wilayah itu ada wilayah inti, ada pinggiran. Kalau wilayah inti itu berkembang, ini jadilah kutub pertumbuhan ya, taruhlah misalkan tuh ya, Jakarta misalnya. Dia akan menghasilkan backwash dan speed effect. Ya. Backwash itu cenderung negatif, speed effect itu cenderung positif. Ya. Jadi wilayah yang berkembang pesat. Backwash itu apa? Pencucian. Wash itu kan washing, pencucian. Dia akan mencuci apa? Karena di sini kan industri misalkan ya, Jakarta atau Bekasi, dia industri nih, banyak industri, dia pasti banyak membutuhkan supply sumber daya alam dan tenaga kerja ya, raw material, labor. Jadi dia pasti menguras bahan bahan baku dan sumber daya yang di daerah sekitarnya, pinggirannya. Ya, gitu. Jadi daerah pinggiran itu kering, nggak ada sumber daya manusianya, semua tersedot ke sini. Karena di sini membutuhkan banyak lapangan kerja dan modal. Gitu ya. Kemudian kalau speed effect itu adalah dampak penyebaran. Penyebaran apa? Itu adalah penyebaran biasanya produknya. Di sini bahan baku, diolah di sini. Habis diolah apa? Disebarkan lagi ke daerah pinggiran gitu ya produknya. Dibelilah oleh daerah ini. Tapi nanti di sini juga berkembang, nanti muncul toko-toko apa itu ya. Makanya legal investment ya. Itu. Secara ini bagus ya secara ekonomi, tapi akan tidak seimbang. Tetap yang wilayah inti yang lebih berkembang lebih jauh pesatnya. Karena ini sumber kutub pertumbuhan produksi. Jadi kalau tadi ini ya, daerah pinggiran ya sulit mengembangkan pasar gitu ya. Karena wilayahnya maju itu kan backwash gitu ya. Dicuci gitu ya. Orang konsumennya kebanyakan di daerah inti kota gitu kan, hidupnya perumahan-perumahan gitu ya. Usaha-usaha semuanya di sana kebanyakan kan gitu. Lihat aja Jakarta kan, contoh sederhana kan gampang. Atau daerah yang kota-kota besar lainnya. Pasti ada stratifikasi daerah yang maju, daerah yang pinggiran, marginal gitu ya. Bukan marginal sih. Daerah itulah pendukungnya. Gitu. Itulah dampak dari kutub pertumbuhan seperti itu. 69 ada sebuah gambar grafik. Grafik working time needed to buy a Big Mac. Salah satu indikator yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat pembangunan suatu negara berdasarkan gambar ini. Daya beli, jumlah jam kerja, jumlah restoran, pendapatan, selera konsumsi masyarakat. Lihat grafiknya. Ini kan working time needed to buy. Jumlah waktu kerja yang dibutuhkan di tiap kota untuk membeli apa ini satu burger itu. Mana nih? Nairobi, Kenya, Afrika 160. Ini apa ini? Menit. Ya. Chicago lebih sedikit. Jadi ini daya beli. Ya. Dia orang Chicago itu dia daya beli tingginya, burgernya tinggi karena dia hanya membutuhkan waktu kurang dari ini apa ini? Ini hari atau apa? Ya, atau menit saya nggak tahu. Dia lebih cepat atau 20 menit kali ya. Menit oke ya, menit oke ini sorry. Dia kurang dari 20 menit sudah bisa membeli satu buah burger. Kalau orang di Jakarta membutuhkan waktu di atas 2 jam ya, 120 menit untuk bisa membeli satu buah burger. Ini daya beli. Gitu. Ini kemampuan membaca grafik. Nah, kamu harus tahu ini juga bahasa Inggrisnya ini ya, makanya penting sekali, silakan sambil dibaca-baca kamus. Oke. Kemudian nomor 70, formulasi sebab bertambah
Buruknya ketimpangan perkembangan ekonomi antar wilayah dikemukakan oleh Installer, Mirda, Loss, Fontunen, Weber. Ini teori lokasi, dan ini lokasi ya, teori lokasi. Ini yang bukan tadi. Yang speed effect ini, backwash effect dan speed effect teori yang dikemukakan oleh Gunnar Myrdal. Ini menyatakan dampak ketimpangan akibat adanya perkembangan ekonomi sebuah wilayah. Jadi ada wilayah yang berkembang pesat, dia pasti akan menghasilkan efek pencucian dan efek penyebaran. Jadi silakan dibaca teori-teori kewilayahan kota, teori interaksi, teori apa ya, lokasi banyak. Takutnya nanti mana aja yang muncul kan nggak tahu. Oke, itu dulu ya pembahasan nomor 6 sampai 70. Kalau belum ngerti banget silahkan diulang lagi aja. Dan kalau malas lihat videonya, buka aja di blog saya di gurugeografi.id, sudah lengkap nih, udah nomor 1 sampai 100 juga. Dan materinya juga banyak. Oke. Kemudian kalau kamu nyari materi geografi jangan lupa cobalah pakai keywordnya bahasa Inggris kalau di Google ya. Jadi misalkan yang materi-materinya itu kebanyakan yang bagus itu di bahasa Inggris ya, yang web-web blog-blog yang menggunakan bahasa Inggris yang global ya. Karena yang bahasa Indonesia masih sedikit. Jadi usahakan coba pakai keywordnya yang bahasa Inggris. Oke, sekian dulu pembahasannya, nanti dilanjut lagi. Silakan share ya dan subscribe, jangan lupa supaya makin banyak makin ramai lagi belajarnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.